Baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Kita berada di pekan kelima ya. Ya, tidak serasa kita ada di pekan kelima, Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas topik memahami data seni dan pendidikan seni, Bapak Ibu. Kita akan memahami dulu data seni dan pendidikan seni. Nah, topik ini sangat penting, Bapak Ibu, karena eh, dari topik inilah atau dari kemampuan kita memetakan data lah kita bisa berpijak untuk menggunakan teori macam apa yang akan kita pakai untuk menganalisisnya, gitu ya. Nah, disitulah teori-teori interdisiplin akan bisa dipakai. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita perlu memahami data yang akan kita butuhkan. Jadi kita perlu memahami data seni atau data pendidikan seni pada riset kita masing-masing. Nah, dari pemahaman inilah kita baru bisa menetapkan teori macam apa yang harus kita pakai untuk menjawab masalah berbasis data tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan kita langsung diskusikan Bapak Ibu. Nah, ada data terdiri atas data yang bersifat intraestetik, data yang bersifat ekstraestetik, perlakuannya bagaimana, contohnya bagaimana, nanti akan kita kupas lebih dalam pada pertemuan hari ini. Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin pembahasan kita langsung langsung ada contoh nyatanya gitu ya. Langsung ada contoh nyatanya bagaimana sih kita memetakan data, kemudian bagaimana kita menetapkan teori apa yang kita pakai. Berbasis pada rencana riset Bapak Ibu masing-masing. Jadi berbasis rencana riset Bapak Ibu masing-masing. Oleh sebab itu, saya minta kepada Bapak Ibu kira-kira dalam waktu 15 sampai 20 menit Bapak Ibu coba mengetikkan ya rencana topik disertasi Bapak Ibu, kemudian masalahnya apa. Oke. Rencana topiknya apa, kemudian rumusan masalahnya apa. Yang kira-kira Bapak Ibu paling minati sebagai rencana disertasi yang akan datang. Gitu ya. Nah, bila masih ada beberapa alternatif dari Bapak Ibu, pilih salah satu saja. Begitu. Nah, kemudian 20 menit lagi kita akan diskusikan ini satu atau beberapa di antara Bapak Ibu akan kita tayangkan, kemudian kita akan bahas nih. Nah, kira-kira data apa yang diperlukan, kemudian teori interdisiplin semacam apa yang harus kita sampaikan atau kita kita eh, butuhkan ya untuk menjawab data tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan dalam waktu 20 menit Bapak Ibu menyiapkan topik sama masalahnya. Di PowerPoint saja tidak apa-apa. Ya, satu slide saja, satu slide, judul sama masalah. Gitu. Bapak Ibu tidak usah pedulikan bahwa judul ini bagus atau tidak, judul ini itu menarik atau tidak. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Tujuan kita hanya untuk memetakan masalah dan menetapkan teori yang dibutuhkan. Ya, sesuai dengan kajian interdisiplin. Gitu. Cukup jelas Ibu dan Bapak? Insya Allah Pak, siap. Di kegiatan awal, mudah-mudahan 20 menit bisa Bapak Ibu gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami silakan. Ah,
Silakan Pak Stephen. Ya Pak, jadi topik saya kira-kira adalah implementasi nilai-nilai Pancasila melalui virtual choir Indonesia Menyanyi. Yang mau saya bahas kira-kira adalah bagaimana implementasi Pancasila dari karya video ini. Karya video ini adalah sebuah proyek menyatukan penyanyi-penyanyi paduan suara dari seluruh Indonesia waktu itu di masa COVID untuk menyuarakan semangat persatuan dan semangat perjuangan di saat pandemi kemarin. Video ini kebetulan mendapatkan rekor muri sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah karya yang signifikan dan berpengaruh. Selain itu juga karya video ini merupakan sebuah terobosan baru dalam seni, khususnya paduan suara, karena mengimplementasikan penggunaan teknologi, kemajuan teknologi dalam berpaduan suara. Jadi yang mau dibahas kira-kira adalah tentang implementasi nilai Pancasila, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam karya tersebut dan bagaimana diinterpretasikan oleh masyarakat, serta apa peran dari Bandung Choral Society selaku yang menggagas dan membuat karya ini dalam menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Kira begitu, Bapak. Baik, oke. Ini paten atau masih bisa masih memungkinkan dikemas kembali, Pak Stephen? Masih bisa dikemas, Pak. Oke. Baik. Jadi isu yang ingin diangkat adalah soal nilai Pancasila ya. Iya. Oke. Program ini sudah berlangsung, sudah ada Sudah, sebelumnya, Bapak. Sudah. sudah. Oke. Yang memprakarsai siapa, Pak Stephen? Bandung Choral Society itu adalah suatu organisasi paduan suara. Baik. Baik. Kemudian aspek interdisiplinnya menurut Pak Stephen ada di mana? Antara seni dan pendidikan ya, Pak. Oke, baik. Oke. Pancasila ya. Oke. Pancasila itu baik, bisa tentang filsafat Pancasila ya, Pak Stephen ya. Itu Pak. yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentang keseniannya. Jadi paling tidak ada dua lah ya, yaitu filsafat Pancasila dan yang kedua adalah tentang musiknya. Gitu ya. Nah, ini nanti kita lanjut lagi, Pak Stephen. Ini ditutup dulu. Baik, Pak. Oke. Nah, nampaknya saya akan memberikan sedikit informasi ya kepada Bapak Ibu ya berkenaan dengan judul ya. Oke. Ya. Ibu dan Bapak, apakah saya sudah pernah menyampaikan slide ini? Belum. Belum ya? Pak. Belum. Baik. Nah, Bapak Ibu, agar pembahasan kita jauh lebih mudah, Bapak Ibu, saya silakan untuk bisa menyimak bagan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kira-kira saya ilustrasikan dalam bentuk piramida seperti ini, Bapak Ibu. Saya umpamakan dalam bentuk piramida begini. Piramida yang bagian bawah adalah masalah empiris, masalah suatu penelitian. Kita belum bahas topik ya Bapak Ibu, masalahnya dulu. Masalah empiris, yaitu persoalan-persoalan yang bersangkut paut dengan fakta empirik apa yang akan kita teliti.
atau akan kita pertanyakannya, atau fakta ontologinya apa yang akan kita akan teliti. Nah, tadi misalnya Pak Stephen menyampaikan masalah yang diteliti dalam level empiris adalah penyelenggaraan musiknya ya, Pak Stephen ya. Musik ya. Nah, tentang musik ya, tentang apa penyajian musik, Pak Stephen, atau apa yang dimaksud? Iya, karya seninya, Bang. Oke, Karya virtual choir. baik. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi aspek seninya ditanyakan. Ya, pertanyaan atau permasalahan tentang seni itu adalah persoalan-persoalan empiris. Atau dalam bahasa lain adalah masalah intraestetik. Artinya masalah yang menanyakan ikhwal seninya atau ikhwal proses pendidikan seninya. Ya, biasanya masalah semacam ini itu tuntas diselesaikan oleh para sarjana-sarjana seni atau sarjana pendidikan seni. Ya, jadi contoh misalnya sebuah judul skripsi analisis estetik lagu titik. Nah, itu kan. Nah, kemudian pembelajaran berkarya seni rupa di sekolah titik dan seterusnya. Nah, atau apa namanya? Penyajian musik titik di titik. Estetika tari titik di masyarakat titik. Itu persoalan empiris. Jadi itu skripsi seperti itu aja sudah sangat cukup. Nah, kira-kira begitu. Karena yang dituntut adalah kemampuan untuk menjelaskan data saja. Ya, berdasarkan teori yang dipakai. Monodisiplin saja sudah cukup nih. Nah, biasanya masalah empiris itu penyelesaiannya cukup dengan monodisiplin. Bertanya tentang seninya, bertanya tentang geraknya, dan seterusnya. Nah, rumusan masalahnya itu seperti ini. Bagaimana bentuk dan struktur tari titik. Itu kan masalah empiris. Hanya kemampuan untuk menjelaskan data secara monodisiplin. Bagaimana unsur dan prinsip seni rupa, seni lukis pada karya titik. Selesai. Itu kalau yang diteliti karya seni. Kalau yang diteliti adalah proses pembelajarannya, bagaimana proses pembelajaran di kelas titik menggunakan media titik. Udah, itu cukup tuh, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu skripsi itu aja sudah cukup. Ya, hanya monodisiplin. Sedangkan masalah kedua adalah masalah yang memiliki implikasi teoritis nih, Bapak Ibu. Masalah yang memiliki implikasi teoritis sehingga dibutuhkan teori lain di luar seni yang membantu untuk mengungkapkan itu jauh lebih mendalam, jauh lebih komprehensif. Nah, atau kita anggap ini sebagai masalah ekstra estetik. Kalau Prof. Cecep menyampaikan ada intraestetik, ada ekstra estetik. Ini yang ekstra estetik. Ciri khas dari masalah ekstra estetik berarti penyelesaiannya membutuhkan bidang ilmu di luar seni. Nah, disinilah interdisiplin sudah mulai bermain. Bila Bapak Ibu mengerjakan seorang diri, contoh dalam riset akademik sekelas disertasi atau tesis, berarti Bapak Ibu menggunakan interdisiplin. Bila Bapak Ibu sedang melaksanakan proyek penelitian di luar kepentingan akademik untuk kelulusan gitu ya, proyek penelitian dosen Bapak Ibu misalnya, proyek penelitian kampus dengan dana DRTPM, dengan dana Kedereka atau dengan dana matching fund luar negeri misalnya. Itu berarti Bapak Ibu harus interdisiplin. Nah, karena biasanya mintanya interdisiplin. Nah, dan biasanya multi years, multi tahun tuh. Biasanya ya, jarang yang proyek penelitian dalam skala besar yang multidisiplin membutuhkan beberapa pakar jadi satu tim peneliti itu monotahun itu jarang gitu. Biasanya multi tahun. Nah, tuntutannya adalah penerapan atau pengembangan teori. Yaitu memiliki kemampuan analisis dalam memecahkan masalah dalam bidang ilmu berdasarkan model teori tertentu. Nah, tesis itu rata-rata mencapai ini, Bapak Ibu. Contoh misalnya, analisis semiotik pada karya musik titik dalam tanda kurung perspektif Ferdinand de Saussure misalnya. Berarti si peneliti tesis itu selain meneliti tentang
seninya juga meneliti tentang aspek simbol, tentang tanda dan makna. Kebetulan menggunakan teori semiotika. Nah, jadi berarti membahas seni dalam konteks simbol. Nah, rumusan masalahnya kira-kira masalah satu itu menanyakan bagaimana seninya, bentuk seninya. Kedua menanyakan bagaimana simbolnya berdasarkan perspektif semiotika. Nah, dengan demikian dibutuhkan teori di luar seni. Nah, ini yang disebut sebagai masalah teoritis. Jadi, harapan saya Bapak Ibu di dalam nanti menyampaikan masalah rancangan disertasi, itu masalah empiriknya ada, masalah teoritisnya ada, untuk bisa memahami lebih kompleks, karena nggak mungkin itu diselesaikan dengan monodisiplin. Gitu. Atau contoh tesis yang lain, misalnya feminisme pada karya sastra titik. Ya kan Bapak Ibu. Jadi sastranya pasti ditanyakan, ya, persoalan masalah sastranya itu masalah empiris. Kemudian masalah teoritisnya adalah feminisme. Berarti dia akan mengkaji sejarah feminisme, feminisme apa yang macam apa yang terrefleksi di dalam karya sastra itu, kemudian dia membahas itu. Gitu ya. Nah, ini masalah teoritis. Nah, tesis itu sampai di situ kira-kira. Nah, ini paradigma kualitatif ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam paradigma kuantitatif beda lagi. Yang kuantitatif barangkali banyak dan sedikitnya variabel, kerumitan tingkat variabel, kemudian kerumitan sampel populasi dan seterusnya, itu mungkin menentukan. Gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau tertarik mendalami itu bisa konsultasi ke yang lain yang lebih expert di kuantitatif. Nah, ini paradigma kualitatif kira-kira semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah disertasi diharapkan tidak hanya soal empiris yang akan diungkapkan, tidak hanya soal masalah teoritis, tetapi sampai pada penemuan filosofinya. Karena sampai pada penemuan filosofinya, maka disematkanlah gelar PhD, Philosophic Doctor. Berarti riset yang dilakukan sebagai ciri kedokterannya itu memiliki level filosofi, kira-kira gitu. Nah, level filosofi tidak mungkin bisa kita bangun tanpa pemahaman yang baik tentang persoalan-persoalan teoritis tadi. Dan tidak bisa juga kita temukan tanpa dibangun dari masalah empiris tadi. Dengan demikian, kira-kira persoalan disertasi Bapak Ibu, masalah disertasi itu terdiri atas masalah empiris, masalah teoritis, dan masalah filosofisnya. Jadi ada ciri rumusan masalah yang menunjukkan tingkat kefilosofiannya. Nah, nanti ada contoh Bapak Ibu. Nah, bila draft dari Bapak Ibu yang dibuat hari ini belum sampai ke sana, nanti kita ubah perlahan-lahan. Kan gitu ya. Nah, dari sinilah kita dapat memetakan kebutuhan teori yang paling relevan atas nama kajian interdisiplin. Sejak kapan teori itu kita pakai? Sejak untuk menjawab masalah kedua. Sejak menjawab masalah kedua. Gitu ya. Contoh, masalah judul adalah semiotika simbol religi dalam karya musik titik. Ya, simbol religi dalam karya musik titik. Misalnya itu judul risetnya. Misalnya judul tesisnya lah kayak gitu ya. Nah, masalah pertama pasti ditanyakan fakta empiriknya. Ya, bagaimana bentuk dan struktur musiknya ditanyakan. Masalah kedua adalah bagaimana simbol religi yang melekat dalam musik titik berdasarkan semiotika Charles Sanders Peirce misalnya. Kira-kira dua rumusan masalah itu. Nah, yang kedua inilah yang interdisiplin karena butuh teori di luar seni, yaitu teori semiotika. Silakan, semiotika itu mau dilihat sebagai teori linguistik, dalam linguistik juga silakan. Semiotika itu mau dilihat dalam teori filsafat juga silakan. Begitu ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membahas tentang lirik ya, simbol-simbol yang melekat dalam lirik ya, pakainya yang Ferdinand de Saussure dari linguistik gitu ya. Ya, ilmunya semiologi, bukan semiotika kan beda kan. Ada yang menyebut semiologi, ada yang menyebut semiotika. Yang satu berkembang di Eropa, yang satu berkembang di Amerika. Yang satu pakai logos, yang satu pakai ES ya. Ya, semiologi, yang satu semiotics. Seperti
matematika dan biologi, yang satu pakai K, yang satu pakai logos. Ya, tapi dua-dua maknanya sama, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sampai ke sini karena tuntutannya adalah Bapak Ibu bisa menghasilkan temuan teoritis atau konsep melalui penelaan-penelaan yang bersifat filosofis. Intinya adalah mengungkapkan masalah yang sedalam-dalamnya. Nah, ciri khas ini dapat dieksplisitkan dalam rumusan masalah. Nah, itu kira-kira dapat dieksplisitkan dalam rumusan masalah. Jadi kalau ada yang bertanya begini, bagaimana kedalaman riset dokter ini bisa kita lihat? Caranya adalah dengan Bapak Ibu melihat rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah itulah tergambarkan kedalaman atau kedangkalan persoalan yang ingin digali. Semakin mendalam berarti semakin filosofis. Tidak harus kompleks ya Bapak, tidak harus banyak dan melebar. Tetap bisa saja penelitian itu hanya untuk meneliti dengan subjek satu orang. Meneliti seniman, ya misalnya ideologi berkarya, musisi, kontemporer, titik, siapa itu? Satu orang diteliti sampai mendalam. Nah, itu bisa jadi disertasi. Nah, jangankan itu, disertasi ilmu sastra saja meneliti satu bait puisi saja sudah bisa satu disertasi yang tebal. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi tidak harus meluas, tetapi bisa sempit dan mendalam. Ini. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contoh, nanti Bapak Ibu mungkin diedit sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, ini contoh ya. Contoh, ini saya, oke, ini contoh ya. Ini dengan judul disertasi, representasi pendidikan seni. Sebentar Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke sini. Yang penting kita lihat adalah masalahnya saja dulu. Judul nanti otomatis seharusnya merepresentasikan apa yang dimasalahkan, ya, gitu ya. Judul harusnya merepresentasikan apa yang dimasalahkan. Jadi saya sebagai peneliti menetapkan masalahnya ini, baru saya membuat judul. Judul itu logikanya sesuai dengan apa yang saya masalahkan. Itu kalau dari sisi saya atau dari sisi kita yang si peneliti. Dari sisi orang lain yang membaca, dia pertama kali mungkin akan membaca judul nih, Bapak Ibu. Nah, ketika judulnya sudah baik, maka si pembaca akan bisa menebak lah ya, menebak kira-kira dia meneliti tentang ini dari sudut pandang ini, meneliti tentang A dari sudut pandang B, ya kira-kira begitu. Ya, si pembaca ketika melihat judul yang baik, membacanya, dia harusnya bisa menebak tuh. Berarti kira-kira penelitian ini akan melihat tentang A dari sudut pandang B, misalnya. A-nya itu berarti fakta empiriknya. A-nya itu fakta empiriknya. Jadi penelitian ini kira-kira membahas tentang A dari sudut pandang B. Sudut pandang B itu berarti persoalan teoritisnya, persoalan interdisiplinnya yang mau dilihat. Atau persoalan ekstra estetik yang mau dilihat. Nah, kemudian dilengkapi dengan persoalan yang lebih mendalam apa yang ingin ditemukan lagi ya dalam konteks yang tadi, dalam perspektif yang tadi. Nah, contoh ini misalnya sebuah judul disertasi representasi pendidikan seni kolaboratif sekolah masyarakat. Titik 2 kajian pada sistem pewarisan Kriya Anyaman. Kira-kira yang diteliti apa Bapak Ibu? Apa kira-kiranya? Yang dari judulnya aja. Nah, jangan lihat rumusan masalahnya dulu. Judulnya aja. Kriya Kriya Anyaman. Karyanya, Pak. Ya. Ya. Oke. Baik, yang diteliti berarti apa? Warisan. Kriya Anyamannya. Kriya anyaman ya. Ya, kriya anyaman itu ya karena dia berada di dalam masyarakat, berarti di situ terjadi proses. Terjadi proses ya. Terjadi proses pengalihan dari satu generasi dan generasi yang lain. Jadi penelitiannya adalah penelitian tentang kriya anyam. Berada dalam masyarakat. Oke. Dengan demikian jelaslah bahwa penelitian yang pertama adalah masalah empirisnya, masalah tentang bentuk dan struktur kriya anyam tadi. Oke.
Teorinya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya teori tentang kriya, teori kerajinan, teori tentang bahan, media seni, itu monodisiplin semua tuh kira-kira. Nah, tadi dalam masyarakat, ya dalam masyarakat nih. Oke, berarti saya akan menggunakan teori-teori sosial. Kebetulan saya memilih teori pewarisan atau pengalian budaya. Nah, berarti interdisiplinnya adalah sosial atau sosiologi seni. Nah, teori sosial mana itu yang kita pakai? Kebetulan di sini teori pengalihan budaya atau pewarisan budaya atau transmisi budaya. Gitu. Nah, kemudian yang filosofinya mana? Nah, filosofinya ingin mengungkapkan di dalam fenomena tadi relasi antara sekolah dan masyarakat itu macam apa tuh? Mengapa itu bisa terjadi? Seperti apa terjadinya? Apa paradigma yang melatari itu? Nah, itu masalah filosofinya. Jadi kira-kira sebuah topik itu bisa ditebak dari sisi pembaca. Kira-kira dia akan meneliti ini dari sudut pandang ini, ya kan? Untuk memahami lebih dalam tentang ini. Oke, saya eksplisitkan. Disertasi ini berarti meneliti tentang kriya anyaman dari perspektif pewarisan untuk mengungkap lebih mendalam soal relasi antara masyarakat dan sekolah yang terjadi dalam fenomena itu. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembimbingnya itu akan enak itu. Membimbingnya juga enak karena jelas apa yang ingin diteliti, pengujinya juga enak. Nanti bingung gitu pengujinya mau nanya apa. Oke ya. Nah, masing-masing punya implikasi teori. Nah, implikasi teorinya adalah ada teori soal interdisiplin, ada teori-teori monodisiplinnya, yaitu membahas tentang seninya, ada teori-teori di luar seninya, kemudian ada teori-teori yang untuk mengungkapkan aspek filosofinya. Nah, itu dieksplisitkan dalam rumusan masalah Big Root ini, Bapak Ibu. Masalah pertama, kebetulan ini menanyakan soal fakta empiriknya dulu ditanyakan. Bukan filosofinya. Kalau ini kan filosofinya dulu ya. Silahkan. Bisa dibalik-balik tuh Bapak Ibu. Bisa fakta empiriknya ditanyakan, baru bagaimana filosofinya. Atau filosofinya seperti apa, terus bagaimana implementasinya. Silahkan mau deduktif atau induktif tuh gayanya. Bebas. Yang penting ada sekurang-kurangnya 3 hal ini. Oke. Bagaimana visualisasi anyaman. Oke. Kemudian bagaimana sistem pewarisan. Interdisiplinnya pasti di sini. Ya. Kemudian ketiga, bagaimana paradigmanya? Ya, ini bagaimana paradigma itu kira-kira isinya ya, relasinya seperti apa, kemudian mengapa itu terjadi, ada landasan-landasan nilai-nilai dan kepercayaan apa yang melatari itu. Nah, itu. Sampai di sana itu pengungkapannya. Gitu. Nah, kemudian dari sini baru kita bisa menguak data apa yang diperlukan tuh, Bapak Ibu. Yaitu data tentang bentuk karya, struktur karya, corak karya. Berarti saya membutuhkan teori estetika formalis di dalam seni rupa. Saya membutuhkan konsep tentang kriya anyaman. Bisa levelnya teori, bisa levelnya konsep. Atau mungkin sebatas pengertian atau definisi. Bila itu diperlukan, silahkan. Jadi kan? Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kurang ya Bapak Ibu, ini ada teori sosialisasi seni di sini ada seharusnya yang nomor 2. Nah yang nomor 3 karena bertanya soal paradigma dan seterusnya hal-hal yang filosofis, maka saya butuh menggunakan teori ideologi pendidikan, kemudian konsep-konsep pendidikan kolaboratif dan teori peranata sosial budaya untuk mengungkap secara filosofis tentang ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi interdisiplin sudah dimulai sejak persoalan teoritis itu digunakan atau sejak persoalan ekstra estetik itu dimulai. Ya, jadi datanya dipetakan dulu. Jadi caranya masalahnya apa dulu, datanya dibutuhkan apa, disinilah teori akan terpakai. Ya, saya butuh tentang interaksi antar unsur, saya butuh tentang media pembelajaran, saya butuh tentang interaksi sosial, maka di sini butuh teori-teori interaksi sosial. Itu semua di luar seni. Oke, Bapak Ibu, sehingga nanti akan jelas temuannya. Bapak Ibu akan menghasilkan apa? Ini. Nah, setelah jadi aneka teori ini, Bapak Ibu, nanti kita akan buat bagan teoretik atau Bapak Ibu sebut sebagai kerangka teori.
Kerangka teori berarti aneka teori yang kita pakai untuk membahas masalah kita bagiankan supaya bisa lebih jelas penggunaannya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas yang interdisiplin tadi kemarin ya. Jadi semacam itu. Nanti ada contohnya. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu. Nah, nanti sambil Bapak Ibu mencoba mengedit-edit topiknya. Sebuah judul disertasi Doktor Ilmu Linguistik di UGM ya, tahun 2015. Judulnya adalah Masyarakat Tionghoa dalam Karya Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia pada paruh abad ke-20, Kajian Sosiologi Sastra. Baik, mari kita telusuri Bapak Ibu. Kita tebak nih, kita sebagai pembaca ya. Kita tebak dari judul ini. Satu, apa yang diteliti Bapak Ibu? Sastra. Karya sastra. Ya, berarti karya sastra nih. Berarti karyanya, berarti penelitiannya penelitian dokumen. Ya. Ya. Jadi ada yang fakta empiriknya itu perilaku manusia. Maka penelitiannya ada penelitian manusia. Ada yang fakta empirik yang diteliti itu kebendaan. Nah, contoh ini karya sastra. Yang diteliti adalah benda. Kalau Bapak Ibu meneliti tari, ya manusia yang diteliti. Ya kan? Kalau Bapak Ibu meneliti performan musik, berarti manusia yang diteliti. Kalau Bapak Ibu meneliti seni rupa, berarti karya bendanya yang diteliti. Tapi fokusnya nanti ini bisa dilihat dari sudut pandang yang lain-lain lagi ya. Nanti kita perjelas. Berarti kira-kira dia akan meneliti tentang sastra atau karya sastra. Karya sastra kan macam-macam tuh. Karya sastra yang mana? Karya sastra peranakan Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Itu. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang apa Bapak Ibu? Dari sudut pandang Sosiologi sastra, sosiologi. sosial, gitu ya. Dari pandang sosial. Berarti interdisiplinnya adalah sosiologi. Meminjam disiplin ilmu sosiologi untuk membahas tentang sastra peranakan tadi. Berarti itu masalah teoritisnya ini Bapak Ibu. Oke, sudah sampai ke level sini nih. Tesis itu sudah cukup nih sampai level kedua ini. Tidak usah bahas tentang filosofi. Nah, jadi cukup analisis sastra peranakan Tionghoa dalam perspektif sosiologi sastra. Tidak cukup tuh. Tapi karena ini disertasi, ya selain membahas tentang karya sastra dari perspektif sosial, juga ada apa di balik itu? Mengapa itu? Genrenya seperti apa? Apa pengaruhnya terhadap karakteristik sastranya? Kan gitu. Nah, disitulah masalah filosofi bermain. Berarti masalah pertama, masalah empirik, bagaimana struktur teks sastra. Menanyakan persoalan intraestetik. Persoalan karyanya itu ditanyakan. Sama kan dengan ini Bapak Ibu, bagaimana visualisasi anyaman. Kalau Bapak Ibu meneliti musik, Pak Ken, ya, bagaimana sajian musiknya. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian Bu Vina, tari. Nah, bagaimana penyajian tari? Titik. Atau bagaimana bentuk dan struktur tari? Titik. Nah, seperti itulah masalah satunya. Kira-kira ya, sama dengan ini. Bagaimana struktur teksnya? Teks seninya ditanyakan dulu. Kedua adalah aspek intraestetiknya, sosiologi sastra masuk nih. Bagaimana relasi antara struktur sosial dan subjek kolektif? Ya, bagaimana relasi antara struktur sosial dan subjek kolektif. Jadi melihat soal masyarakat Tionghoa dalam struktur sosial, kemudian karya sastranya seperti apa relasinya. Kemudian yang ketiga, ini lebih filosofis. Nah, ini masalah filosofinya nih yang puncaknya ini ditanyakan. Dari fenomena sastra dalam perspektif struktur sosial tadi, lantas pandangan dunia subjektif dalam karya sastra peranakan itu seperti apa? Itu kan. Saya ulangi Bapak Ibu. Setelah melihat teksnya seperti itu, kemudian relasinya begitu, lantas pandangan mereka seperti apa? Ada kata-kata pandangan dunia subjektif, ada kata-kata pandangan. Ya, pandangan itu apa? Pandangan adalah paradigma. Ya, paradigma adalah pandangan filosofis seseorang atau kelompok terhadap titik. Itu kira-kira paradigma.
Jadi kira-kira masalah ketiga di contoh disertasi ini adalah menanyakan yang lebih filosofis tuh. Ada apa di balik itu? Mengapa? Dampaknya seperti apa? Sehingga menimbulkan relasi semacam itu dan ciri khas sastra yang semacam itu. Atau dalam bahasa lain, ada apa sih? Gitu ya. Kok karakteristik sastra peranakan seperti ini dalam masyarakat seperti ini? Ada apa di balik itu? Nah, kira-kira ada apa di balik itulah filosofi. Jelas bahwa disertasi ini menggunakan teori struktur sosial dalam sastra peranakan Tionghoa. Yang utama, ya, ini yang interdisiplin. Monodisiplinnya jelas teori sastra, sejarah Tionghoa, macam-macam lah itu, Bapak Ibu ya. Oke kan? Nah, kemudian penelitiannya kualitatif, ya kan? Melakukan analisis isi dan model kajian sosiologi sastra dari Lucian Goldman. Oke, nah kita tambah lagi, contoh lagi. Nah, sebuah judul disertasi sastra lagi di UI tahun 2011. Strategi penempatan kapital simbolik pengendara Harley Davidson di Indonesia. Strategi penempatan kapital simbolik pengendara Harley Davidson di Indonesia. Nah, berbeda dengan ini, Bapak Ibu, berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2, fakta empiriknya ditanyakan, kemudian teoritisnya, baru filosofinya. Filosofinya di terakhir nih. Tapi yang ini, filosofinya ditanyakan dulu. Baru dampaknya terhadap perilaku dan fakta empiriknya ditanyakan. Atau filosofinya ditanyakan, terus implementasinya seperti apa dalam perilaku mereka. Jadi dibalik. Oke ya, piramidanya dibalik. Silahkan. Nah ini misalnya, mengapa simbol-simbol Harley Davidson penting bagi para penggunanya? Pertanyaannya mengapa berarti sesuatu yang berbasis filosofis. Ya kan? Mengapa kita belajar? Mengapa harus makan? Itu butuh argumentasi ini. Mengapa pakai jilbab? Ya kan? Itu faktor ideologis itu masuk untuk menjawab mengapa tadi. Karena ideologinya begini, karena saya punya keyakinan agama ini dan seterusnya. Kan gitu, Bapak Ibu. Oke. Setelah mengapa, kemudian persoalan teorisnya ditanyakan. Bagaimana simbol-simbol dalam dunia Harley Davidson tersebut diinternalisasikan. Berarti ini menggunakan teori internalisasi. Kemudian terakhir, fakta empiriknya. Bagaimana habitus terwujud dalam perilaku berkendara. Penelitian ini penelitian manusia, Bapak Ibu. Subjeknya manusia. Pastilah karena subjeknya manusia yang ditanyakan adalah perilakunya. Bagaimana habitus terwujud dalam perilaku berkendara. Ya. Oke, kalau penelitiannya seni rupa, bagaimana tidak terwujud dalam karya seni rupa. Nah, karena ini penelitiannya kebetulan perilaku, berarti bagaimana tidak terwujud dalam perilaku berkendara. Perilaku berkendara kan macam-macam, tidak hanya tancap gas itu. Ya, dalam penelitian ini perilaku berkendara termasuk kostumnya pakai apa, simbol-simbol dalam kostumnya, helmnya, warna, mengapa motornya warna itu, mengapa jaketnya warna itu. Ya kan itu kan implikasi itu dari aspek-aspek simboliknya tadi. Gitu. Mengapa tidak dicuci sampai sebulan? Oh, karena keramat. Bisa jadi kan begitu. Jaketnya itu, jaket motornya mungkin nyucinya setahun sekali saat suro misalnya. Karena keramat ya. Itu kan perilaku. Mengapa dikeramatkan? Ya kan itu di level filosofinya. Mengapanya kan. Nah, tapi kasat matanya yang kita lihat perilakunya seperti apa itu adalah masalah empirik. Atau disebut sebagai masalah tekstual. Atau disebut sebagai masalah intraestetik. Atau di sini disebut sebagai masalah empiris yang kasat mata. Yang interdisiplin disebut sebagai masalah teoritis, artinya butuh penyelesaian teori di situ yang cenderung interdisiplin. Kemudian atau kita sebut sebagai masalah ekstraestetik atau kita sebut sebagai masalah kontekstual. Tekstualnya apa, kontekstualnya apa, kan kadang-kadang Bapak Ibu mendengar itu. Ya setara dengan intraestetiknya apa, ekstraestetiknya apa. Setara dengan persoalan empiriknya apa, persoalan teoritisnya apa. Nah ini contoh disertasi Bapak
Dr. Zakaria Suteja di UPI Bandung ya. Disertasinya, prodinya prodi pengembangan kurikulum, disertasinya kurikulum seni. Nah, ini refleksi pemikiran pasca modern, landasan pengembangan kurikulum pendidikan seni. Sudah bisa dijelaskan nih, sudah bisa kita tebak kita sebagai membaca. Yang diteliti adalah apa Bapak Ibu? Benda atau manusia? Benda. Benda. Benda apa itu? Benda. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan seni rupa. Berwujud naskah Naskah. Naskah kurikulum. Ya kan, naskah kurikulum. Ya, di dalam naskah itu pasti mencerminkan apa namanya? Official kurikulum, written kurikulum, juga implikasi actual kurikulumnya seperti apa. Sampai pada standar isinya. Ya, standar isi itu mau disebut KIKD silahkan, mau disebut CP silahkan, apapun namanya. Bergantung tren kurikulum yang berlaku, brandingnya ya. Tapi itu adalah isi kurikulum. Nah, itu yang dikaji Bapak Ibu. Nah, di dalam itu kemudian ada diasumsikan oleh Pak Zakaria ini ada pengaruh pemikiran postmodern. Seperti apa, sejauh mana, sedalam apa, ya kan pemikiran pasca modern yang seperti apa. Nah, itu ditanyakan sampai ke level filosofi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini juga terbalik piramidanya. Aspek filosofinya ditanyakan dulu. Ya, kemudian baru aspek teoritiknya, kemudian baru fakta empiriknya atau teksnya ditanyakan. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan seni rupa sekolah menengah umum. Nah, ini kan. Kemudian kedua menanyakan komponennya, kemudian ketiga implementasinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini teori yang dipakai sehingga butuh teori landasan kurikulum, nah, kemudian konsep-konsep pendidikan seni rupa, konsep pembelajaran itu yang umum-umum, kemudian konsep apa? Ideologi postmodernisme. Itu ada di sini. Ya, untuk menjawab persoalan ketiga dan kedua. Oke. Nah, ini terakhir ini ada contoh disertasi Bapak Acep Iwan Saidi, disertasi tahun 2007. Ya, lama disertasinya, tetapi cukup menarik untuk dijadikan contoh. Yaitu narasi simbolik dalam seni rupa kontemporer di Indonesia. Yang diteliti apa, Bapak Ibu? Seni rupa kontemporer Indonesia. Ya, karya, bendanya. Benda. Oke. Sekalipun kita membutuhkan informasi lisan dari pelukisnya, ya, tetapi yang diteliti adalah karyanya. Nah, dari sudut pandang narasi simbolik, kan jelas tuh. Yang ingin ditemukan adalah sejauh mana narasi simbolik itu ada di sana. Ya kan? Nah, yang ditanyakan apakah seni rupa kontemporer Indonesia tercermin dalam struktur ini? Bagaimana struktur? Apakah struktur pola narasi dipengaruhi? Bagaimana struktur pola narasi mencerminkan posisi seni rupa dan seterusnya. Ini masalahnya piramida yang tidak terbalik. Gitu ya, Bapak. Filosofinya maaf, ini piramida terbalik ya. Fakta empiriknya ditanyakan dulu, kemudian baru teoritiknya, kemudian baru filosofinya. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Jangan nanya Umi dulu, jangan. Intinya ini Bapak Ibu. Ya, intinya pastikan ada fakta empirik yang ditanyakan, persoalan teoritiknya, interdisiplinnya ini sudah dimulai, kemudian filosofinya apa yang mau ditanyakan. Itu Bapak Ibu. Oke. Ah, ini. Kemudian nanti kita, nah oke, untuk menyambung tentang data ya. Oke, nanti Bapak Ibu edit lagi, Bapak Ibu ya, edit lagi 5 menit cukup ya. Kemudian kita paparkan. Nah, sambil saya nyambung tentang karakteristik data seni dan pendidikan seni, Bapak Ibu. Karakteristik seni dan pendidikan seni. Mengapa saya sampaikan dua, data seni dan data pendidikan seni? Karena karakteristik penelitian pendidikan seni itu bisa Bapak Ibu meneliti seninya, kebendaannya, kemudian baru aspek pendidikannya ditanyakan, atau fakta empirik yang diteliti itu bukan karyanya, tetapi peristiwanya. Ya itu Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu teliti sebagai objek penelitiannya, itu dua hal kemungkinan. Nah, dua hal kemungkinan itu saya pernah membuatkan, belum ya. Bentar Bapak Ibu. Oh, tidak di sini ya. Oke, inilah Bapak Ibu. Kita kembali ke ya sini.
Nah, ini. Jadi bisa benda seninya sebagai objeknya atau peristiwa seninya atau peristiwa belajarnya yang dijadikan fakta Ya. empiriknya. Nah, yang pertama adalah misalnya seninya dibahas. Kedua adalah bila Bapak Ibu meneliti di sekolah. Misalnya, bagaimana proses pembelajaran titik dengan media ini. Berarti fakta empirik adalah peristiwa belajar. Yang kanan nih Bapak Ibu ya. Kursor saya apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Kursor terlihat ya. Ini yang kanan ini. Bila meneliti peristiwa seni di masyarakat, berarti bagaimana proses pertunjukan musik di masyarakat titik. Kan Bapak Ibu? Oke. Termasuk Bapak Ibu meneliti apresiasi. Bagaimana proses apresiasi berlangsung di galeri seni. Berarti fakta empiriknya adalah perilaku. Nah, beda dengan yang fakta empiriknya atau objek materialnya seni. Bagaimana bentuk dan struktur pada tari titik. Kan? Bagaimana bentuk dan struktur pada lukisan titik. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, dengan demikian karakteristik data seni itu bisa berupa data karya seni. Bisa berupa proses, bisa berupa peristiwa. Disinilah konteks tuh Bapak Ibu. Nah, yang diselesaikan secara intraestetik atau secara monodisiplin adalah bila datanya itu adalah data seni dan data proses berkarya seni. Bila datanya berupa peristiwa, maka butuh konteks. Peristiwa ini menjadi konteks. Misalnya estetika pada karya lukis titik dalam konteks perubahan paradigma estetik. Misalnya. Nah, konteks itu yang ini. Karya titik dalam konteks ekonomi kreatif. Jadi konteks ekonomi kreatif berarti butuh penjelasan kontekstual. Maka butuh ekstra estetik atau butuh interdisiplin. Bila satu orang, bila lebih dari 2 orang, ya maka memungkinkan multidisiplin. Itu. Jadi berupa proses berkarya seni atau peristiwa. Kemudian misalnya ini penelitian pendidikan seni. Ya. Bapak Ibu bisa meneliti hasil belajar seni. Hasil belajar seni itu bisa berupa apa? Bisa berupa kemampuan pengetahuan seni, proses berkarya seni, atau apa? Karya seni. Ya. Hasil belajar seni itu bisa karya seni. Ya, bagaimana karya titik sebagai hasil belajar? Kan? Jadi karyanya yang bisa diteliti. Atau bisa proses belajarnya. Dari perspektif pendidikan seni, seseorang yang berkarya seni disebut sebagai dia sedang belajar seni. Ya kan? Kalau dilihat dari teori seni, seseorang yang berkarya disebut sebagai proses berseni tadi. Paham ya? Sehingga kalau dalam istilah pembelajaran, seseorang anak yang belajar di sekolah, maka dia sedang melakukan kegiatan proses belajar seni atau pembelajaran seni. Karena ada yang mengajar, ada yang belajar, maka disebutlah pembelajaran. Gitu ya. Nah, bagaimana penelitian pendidikan seni ketika yang diteliti itu seorang seniman? Nah, berarti fakta empiriknya bisa proses berkaryanya atau sebagai karyanya atau karyanya. Kemudian nilai pendidikannya diungkapkan atau konteks pendidikannya diungkapkan. Nah, termasuk yang ketiga juga sama untuk data pendidikan seni. Selain berupa karya hasil belajar, proses berkarya sebagai proses belajar bisa juga peristiwa atau konteksnya. Nah, konteksnya misalnya dalam konteks Merdeka Belajar gitu, yang lagi viral gitu ya. Dulu sih ya. Sebagai penguat profil pelajar Pancasila, kan misalnya begitu. Itu masuk bagian dari konteks tuh. Karena sudah di luar seni yang harus diselesaikan secara interdisiplin. Butuh disiplin lain karena harus mengungkapkan soal profil pelajar Pancasila. Ya kan? Nah, soal ada teori pendidikan pembebasan, pendidikan kritis, ideologi Pancasila masuk tuh. Itu semua di luar seni. Itu kira-kira. Nah,
Dari pemahaman terhadap data inilah Bapak Ibu, data empiriknya apa, kemudian peristiwa atau konteksnya apa, kita akan memenangkan teori apa yang akan kita pakai. Teori yang digunakan untuk membahas masalah empiriknya, teori seni yang mana, yang digunakan untuk membahas masalah interdisiplinnya, ya itu teori apa saja. Kemudian untuk soal filosofinya kita pakai yang mana. Itu, kemudian baru kita ngomong ke metodologi. Nah, setelah metodologi inilah baru ngomong analisis data. Ya, pada mata kuliah analisis data. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke analisis data, pastikan pahami masalah, kemudian datanya apa, jelas, butuh teori apa saja, kemudian metode apa yang sesuai. Dari situlah baru kegiatan analisis bisa dirancang. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu. Nih, mata kuliah ini mata kuliah interdisiplin, di dalamnya di kajian interdisiplin ya sama dengan analisis data ya, sama saja ya. Sama saja ya Bapak Ibu ya dengan kuliah analisis data. Ini kajian interdisiplin, artinya analisis interdisiplin. Tetapi ini memberikan ruang lebih banyak kepada Bapak Ibu untuk memahami ikhwal interdisiplin itu seperti apa dan bagaimana implikasi kinerjanya. Itu. Oke. Cukup Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita diskusi lagi. Saya ingin Bapak Ibu mengedit lagi masalah penelitian atau topiknya tadi supaya lebih jelas dalam waktu 10 menit ya Bapak Ibu ya. 10 menit ya. Oke, 10 menit nanti satu di antara Bapak Ibu ditayangkan terus kita bahas. Silakan. SMK di Provinsi Sumatera Barat yang memerlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam aransemen musik untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D dengan model AD, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk menentukan kebutuhan pengembangan peserta dalam penelitian ini adalah guru seni musik SMA SMK di Provinsi Sumatera Barat yang dipilih secara purpose sampling. Dan nanti hasil penelitiannya diharapkan dapat menunjukkan bahwa model instrumen pelatihan berbasis CSCL yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengaransemen musik. Dan model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran kolaboratif dengan dukungan teknologi informasi yang memungkinkan guru untuk belajar dalam setting yang kolaboratif, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendapatkan feedback secara real time dari struktur dan reka sejawat. Evaluasi dari model pelatihan ini menunjukkan peningkatan signifikan nantinya dapat menunjukkan yang signifikan dengan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru terhadap aransemen musik. Ya. Selain itu, model ini juga diharapkan dapat juga cukup Bu Lucy. Oke, yang kajian interdisiplinnya yaitu ada pendidikan musik, ada teknologi pendidikan, ada psikologi pendidikan, dan ilmu komputer. Lalu masalah empirisnya di sini ada keterbatasan keterampilan dan pengetahuan bagi guru-guru dan kurangnya sumber daya dan dukungan dan permasalahan dalam pemanfaatan teknologi yang masih kurang dan tantangan dalam pembelajaran kolaboratif ini yang dihadapi dan pengembangan profesional yang terbatas ya, bagi guru-guru ya Pak ya, karena basicnya dari pendidikan tidak sama dengan yang dari ilmu murni. Lalu masalah teoritisnya itu ada integrasi tentang teori pembelajaran dan teknologi, lalu ada desain pedagogis untuk pembelajaran berbasis teknologi yang masih belum mantap, teori motivasi dan Ya. pengalaman belajar dan Cukup hambatan. Bu Lucy. Waktunya terbatas. Sudah jadi rumusan masalah atau belum? Rumusan masalahnya Kalau belum nggak apa-apa. belum Pak. Kalau sudah bisa ditayangkan, kalau belum nggak apa-apa. Nah, jadi Rumusan nanti masalah. kalau belum berarti silakan perlahan-lahan Bu Lucy bisa lengkapi gitu ya sambil jalan nanti. Oke, menarik Bu Lucy ya. Coba lihat judulnya tadi. Sudah ada judul. Nah, oke ya. Jadi, karena Bu Lucy berada dalam dunia praktisi di pendidikan menengah atas atau menengah pertama? Atas Bu Lucy? Pak.
menengah menengah atas. atas. Nampaknya Bu Lucy meneliti atau mengkaji yang nggak jauh-jauh dari bidang Ya, profesinya, ya kan begitu ya ya. Bapak Ibu ya. Nah, tinggal Bu Lucy atau Bapak Ibu yang lain, kebutuhan data belum akan bisa kita ungkapkan dan kebutuhan teori interdisiplin belum kita bisa ungkapkan lebih mendalam lagi selama masalahnya belum terstrukturkan dalam rumusan masalah. Jadi nanti mungkin untuk Bu Lucy yang pokok-pokok persoalan tadi coba Ibu jabarkan dalam rumusan berupa pertanyaan gitu ya. Mana yang mencerminkan masalah filosofis, mana yang mencerminkan masalah empiris, mana yang mencerminkan masalah teoritis. Kan gitu Kalau ya. yang sedikit tadi saya sudah coba di masalah filosofis ini Pak. Oh, Ini bagaimana konsep konstruktivisme yang menekankan pembelajaran sebagai proses aktif. Mana pertanyaannya itu lupa saya. Oke, tidak apa-apa. Nah, Ya, karena Ibu kan mau R&D itu, ya, R&D. Maunya R&D. ya maunya R&D. Oke. Nah, jadi sebenarnya masalah itu harus jelas dulu. Metode itu mengikuti nanti. Metode itu nomor 3. Metode itu nomor sekian. Jadi kita sebaiknya tidak berpikiran saya akan R&D, saya akan kualitatif, saya akan Tapi kuantitatif. ada pula yang menakutkan Pak, katanya lama penelitian R&D ini dan menyusahkan. Ya, itu kan pilihan dari mahasiswa sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ya, Karena untuk fokus masalah itu sesuaikan dengan kemampuan, jangkauan, waktu. Jadi kalau ya, Bapak Ibu jatah mengerjakan disertasinya itu hanya 3 semester, kan Bapak Ibu mulai start setelah sidang proposal kan di semester 3. Berarti ya. semester 4, 5, 6 itu maksimum ya. Bapak Ibu bisa lulus 2 tahun atau 2 tahun kurang, 2 tahun atau 2,5 atau 3 tahun ya, mau tepat waktu. Silahkan sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingin 3 tahun selesai, maka cari rumusan masalah yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu itu. Jadi kembali kepada mahasiswa masing-masing. Itu Bapak Ibu ya. Yang penting Bu Ya. Lucy itu aja. Sekalipun Bapak Ibu mau R&D, misalnya Bu Lucy mau R&D, pastikan masalahnya itu jelas dulu. Ya. Masalahnya jelas dulu, kemudian baru kebutuhan metodologinya. Nah, pun misalnya kebutuhan metodologinya R&D, nanti rumusan masalahnya kalau bisa jangan berupa pola. Berupa pola itu begini. Ujung-ujungnya yang ditanyakan di masalah pertama adalah bagaimana analisis kebutuhan titik. Kedua, bagaimana proses pengembangan. Ketiga, bagaimana efektivitas. Kan semua riset R&D itu rata-rata kan begitu. Ya. Semuanya sama, template-nya kayak gitu. Terus hanya ganti wilayah, ganti tempat, ganti yang dikembangkan, ada yang mengembangkan media, ada yang materi. Nah, kalau bisa tidak terpola seperti itu. Tapi ditata dengan baik rumusan masalahnya supaya tidak kecenderungan template seperti yang sudah-sudah. Yang penting Ya. masalah teoritisnya jelas, masalah filosofisnya jelas, masalah empirisnya jelas. Pun tidak harus R&D. Mix method itu kan macam-macam Bapak Ibu. R&D Ya. adalah salah satu mix method gitu ya. Baik, salah satu mix method. Oke, Baik. baik. Stop share Saya ya. akan tunjukkan Ibu ini saya akan tunjukkan singkat Bapak Ibu soal mix method ya. Sudah tampilkah Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini contoh menggunakan penelitian campuran tetapi bukan R&D ya. Nah, misalnya ini penelitian yang saya akan kerjakan di 2024 ini ya. Pendekatan Cambridge dalam kerangka kurikulum Merdeka Seni Budaya di Indonesia. Titik 2 analisis kritis. Kan begitu ya. Saya selesaikan ini karena ada paradigma Cambridge kurikulum khusus untuk seni budaya. Yang lain nampaknya nggak ada. Nah, ini yang ingin diteliti. Tidak dengan kualitatif, tetapi campuran. Nah, campurannya pakai desain yang kan banyak tuh desain campuran. Pakai yang embed research design. Pakai yang kualitatif dulu baru kuantitatif. Kuantitatif menjadi bagian memperkuat kualitatif. Desainnya macam-macam Bapak Ibu, ada belasan nih. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini lagi-lagi kebutuhan, ini lagi-lagi desain mix method apa yang dipakai, apakah R&D, apakah ini, apakah yang mana, sesuai dengan kebutuhannya dulu. Nah, ya. Setelah itu dari desainnya ini baru kita buat langkah-langkahnya. Ya kan? Langkah 1, riset kualitatif paradigma kurikulum.
Filosofinya kan di sini Bapak Ibu. Dasar-dasar paradigma kurikulum merdekanya diungkapkan dulu. Baik itu kemudian pemetaannya, landasannya, kajian isinya, terus kemudian perbandingan isinya ini dengan yang Cambridge seperti apa. Filosofinya kan di sini tuh. Kemudian tahap 2 yang dikuatkan dengan kualitatif. Ya, survei pada guru-guru, bagaimana pemahaman mereka terhadap paradigma, bagaimana pemahaman mereka dan seterusnya. Nah, seperti layaknya sebar-sebar angket di ala-ala penelitian kuantitatif. Kemudian langkah 3 kembali ke kualitatif lagi. Mengobservasi dan wawancara berdasarkan hasil angket itu terhadap proses pembelajaran di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Baru terakhir diinterpretasi. Itu. Nah, langkah seperti ini dikembangkan oleh peneliti, oleh saya misalnya. Nah, kalau yang R&D kan sudah tinggal pakai tuh menurut GALS itu ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dan seterusnya. Itu enak tuh tinggal pakai. Ada desain penelitian yang belum banyak dikembangkan langkah-langkahnya. Peneliti boleh mengembangkan langkah-langkah itu. Nanti kalau Bu Fira, Bu Nurul dan seterusnya ingin meminjam langkah tadi, ya langkahnya Bu Lucy misalnya, dipinjam untuk penelitian mereka karena metodologinya sama, ya silahkan tinggal dikutip saja. Ya. Kalau Bapak Ibu bukukan itu ya menjadi buku. Nah, itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi sangat kaya nih metodologi penelitian kita. Apalagi dengan tren mixed method sangat memungkinkan. Itu. Baik. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk hari ini. Nampaknya rumusan masalah sama topik saya amati singkat, belum sepenuhnya mantap. Minggu depan harus lebih mantap ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Mudah-mudahan ya lebih mantap. Apa agenda kita yang akan datang? Ada 2 topik lagi yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Kita ada ini di pekan kelima ya Bapak Ibu ya. Berarti Ya. kita masih ada 3 pekan lagi ketemu. Pekan ke-6, pekan ke-7, pekan ke-8. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya. pekan ke-6, 7, 8. Pekan ke-6, pekan depan kita bahas ini Bapak Ibu. Yaitu prosedur analisis interdisiplin. Maaf, yang keempat dulu ini. Nah, pekan ke-6 besok minggu depan, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita bahas topik keempat, yaitu mendesain kerangka teoretik secara interdisiplin. Bapak Ibu membuat bagan. Ya, saya spill ya, minggu depan yang akan kita kembangkan itu kira-kira kita akan ya mengembangkan bagan interdisiplin. Ya, kerangka teoretik. Nah, ini contoh dalam disertasi saya. Kerangka teoretiknya seperti apa? Ya kan? Ini. Kemudian ini misalnya kajiannya kajian enkulturasi. Ya. Contoh kerangka teoretik atau lebih lengkap ada di buku Prof. Cecep tuh, buku metodologi penelitian, cari di bagian analisis data, di situ ada contoh kerangka teoretik. Itu yang akan kita kembangkan. Itu akan jadi senjata atau pisau analisis atau panduan untuk melakukan analisis untuk kepentingan mata kuliah ini maupun analisis data atau mata kuliah lain apapun yang membutuhkan kajian. Itu kemudian kita bahas nanti Bapak Ibu pekan depan. Kemudian terakhir di pekan ke-6 Bapak Ibu ini tagihannya ya Bapak ya. Pekan depan Bapak Ibu akan ada tagihan atau tugas kedua. Tugas kita hanya ada 3 saja di sesi dengan saya. Tugas 1 itu tugas yang sangat gampang. Ini sambil merem aja bisa 5 menit aja sudah jadi yang kemarin kan. Ini juga hanya butuh 20 menit kan tadi Bapak Ibu untuk itu kan. Nah, jadi yang tugas kedua ini membuat bagan atau kerangka teoretik. Seperti apa? Berarti kita butuh masalahnya jelas dulu. Berarti yang hari ini silakan Bapak Ibu perbaiki rumusan masalah sama topiknya. Karena itu untuk pijakan kita untuk menetapkan teori. Agar kita bisa membuat kerangka teoretik. Mendesain kerangka teoretik secara interdisiplin. Ini yang akan dijual Bapak Ibu. Maksudnya dalam tanda kutip dijual kepada penguji-penguji dalam sidang. Ini loh kerangka teoretik saya. Ini jadi temuan Bapak Ibu. Nanti peneliti lain akan mengutip tuh. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah prosedur analisis interdisiplin. Nah, bagaimana menggunakannya? Kerangka tadi penggunaannya bagaimana? Kita bahas di pekan ke-7 insya Allah. Di 2 minggu lagi yaitu dalam pokok bahasan prosedur analisis secara interdisiplin. Nanti ini tugas terakhir. Ini sebagai tugas
final dari sesi dengan saya, Bapak Ibu ya. Ini kita akan jadikan nilai UTS. Nanti tugas akhir dari Prof. Jazuli nanti menjadi nilai UAS. Ini menjadi nilai UTS, yaitu untuk pendalaman, yaitu menulis artikel atau manuskrip sesuai kerangka teori interdisiplin yang tadi. Ini kan kita membuat kerangka interdisiplin nih, kerangka teoritik. Kemudian kita eksekusi dalam artikel. Ya kira-kira ya 9 ya 7 sampai 10 halaman gitu ya. Yang berbasis data awal disertasi. Sekalipun Bapak Ibu belum melakukan riset penuh terhadap disertasi, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya data awal. Jadi sekaligus ini gayung bersambut dengan mata kuliah analisis data. Kan Bapak Ibu semester ini ada kajian display data ya, pameran data ya. Iya. Nah ini lebih membantu, saling melengkapi ya. Ini interdisiplinnya dikuatkan. Gitu. Cukup jelas Bapak Ibu? Ya tidak usah jelas sekarang nggak apa-apa, nanti pekan depan kita perjelas lagi. Baik, Oke, terima Izin kasih. Pak Eko. Makasih Silakan, Bapak. Mohon izin Pak Eko. Baru 2 tadi, Pak. Silakan. Yang tampil tadi baru 2, Pak. Boleh 1 lagi, Pak. Pekan depan saja. Nanti masalahnya Mohon izin biar Pak Eko. tidak mubazir waktunya. Silakan Pak. Baik, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Pak Eko, saya tertarik sekali dengan bagan yang tadi Pak Eko paparkan, yang di mana ada salah, ya, ada yang diperlukan, lalu ada temuan. Bagan tadi Pak, yang terus di atas Pak, di atas yang Ya. iya. Saya sangat tertarik dengan paparan terkait dengan bagan ini, seolah-olah kalau mampu proposal yang saya tulis sesuai dengan bagan ini seolah-olah alurnya jelas sekali Pak Eko. Ya. Di mana dalam nyusun ini saya pikir saya sangat tercerahkan begitu. Saya punya satu pertanyaan Pak Eko, nanti saya akan buat proposal yang telah saya tulis sesuai dengan bagan ini, dan mohon maaf Pak Eko dan mohon izin barangkali teman-teman juga ya. Nanti saya akan mengganggu Pak Eko, nanti malam saya kerjakan, finishkan, nanti tolong masukannya Pak Eko. Sehingga mendekati dengan hasil ini, saya pikir nanti setelah jadi bagan ini dan kerangka teorinya juga tidak akan bermasalah begitu. Baik. Baik Pak Mohon maaf, Made, dengan nanti senang hati. Oke, nanti Ya. malam saya susun. Barangkali setelah itu saya kirim ke Pak Eko dan mohon masukannya Pak. Jika salah, salahkan saja bagaimana solusinya. Terima kasih Pak Eko, itu saja. Baik Pak, lewat WA saja. Nah Bapak Ibu, ini sekaligus menjadi tips bagi Bapak Ibu ketika ingin bimbingan untuk pertama kali kepada promotornya masing-masing. Bawa saja ini. Rencana judulnya apa, masalahnya apa, butuh data apa, rencana pakai teori apa, temuannya apa. Udah ya. Untuk diskusi Kalau awal, ini, Pak ya. Ya, ini harus di-ACC dulu oleh promotor 1, kedua, dan ketiga. Supaya tidak terjadi perdebatan kusir di kemudian hari. Sekaligus menyamakan sudut pandang antara peneliti dengan promotor 1, 2, dan 3. Menjalin kesepakatan bahwa setuju bahwa ini topiknya, masalahnya ada sekian, masing-masing butuh data ini, teorinya ini, dan seterusnya. Kalau ini oke, bikin proposal itu sangat cepat. Ke depan akan sangat lancar. Kalaupun Bapak Ibu sesi sidang proposal, paling-paling hanya revisi minor. Jadi jangan buru-buru membuat naskah lengkap dulu, tapi buat ini dulu. Nah, kalau ini sudah oke, yang lain-lain akan mengikuti. Gitu Bapak Ibu ya. Luar Oke. biasa. Terima kasih Sangat Bapak tercerahkan. Ibu. Dikemas kembali masalah tadi sama topik, kita akan bertemu pekan depan untuk diskusi lebih mendalam. Sehat selalu untuk Bapak Ibu. Selamat Amin. melanjutkan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko.